kelas pagi. Ini saya akan menjelaskan tentang ETL. Nah, ETL itu adalah singkatan dari Extract, Transport, Load. Ini adalah proses umum di mana data pertama-tama dikolek, kemudian diubah atau diproses, dan akhirnya dimuat ke dalam gudang data atau basis data. Itu juga seperti file, seperti PDF, Excel. ETL ada 3 proses langkah mengumpulkan data dari satu atau beberapa sumber data, informasi data diserahkan ke database. Itu sendiri merupakan proses 2 langkah pembersihan data dan kalibrasi data, membuat data yang telah diubah ke dalam sumber data target atau gudang data. Alasan utama menggunakan ETL adalah memvisualisasi seluruh alur data bagi data tradisional tidak dapat mendapatkan ini. ETL menyediakan metode untuk menggunakan data dari berbagai sumber. Kalau sumber data berubah, gudang data akan ditulis secara otomatis. Proses ETL dapat melalui informasi yang kompleks dan membutuhkan area tambahan. ETL membantu mengintegrasi data ke dalam data warehouse dan sekarang demi kemudahan mari kita mulai dengan pembangunan dan menggunakan Python. Untuk berikut kita langsung ke dan SPD dengan library Pandas dan memberi alias PD. Pandas adalah library Python yang digunakan untuk mengolah data dan mengalih data dalam bentuk tabel atau data frame. Nah, pada barisan berikutnya kita import dev pengembangan PDList PHP Cryptomarket. Di sini saya menggunakan fungsi SPF dari Pandas untuk membaca file bernama Cryptomarket. Fungsi ini akan mengambil data dari file CSV dan mengubah menjadi sebuah data frame. Nah, apa itu data frame? Struktur data berbentuk tabel memiliki baris, berbentuk tabel memiliki baris dan kolom, seperti tabel di Excel. Ini contohnya. Nanti hasil ini pembacaan file tersebut saya simpan di dalam tabel bernama info software. Nah, ini digunakan untuk memberitahukan bahwa data yang dimuat adalah data cryptocurrency dalam bentuk untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data berhasil dibaca dengan benar dan untuk melihat struktur kolom yang diisi di dalam dataset. Nah, terus setelahnya import library Ruby dengan nama alias NC. Dari ini biasa digunakan untuk operasi numeri meskipun pada kode ini lebih digunakan pada proses filtering dan prosesi data. Nah, kemudian saya membuat sebuah library bernama asset kode yang berisi 4 kode seperti yaitu BTC, ETH, XRP, sama LTC. Ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan atas nama data yang akan diproses lebih lanjut. Pada bagian berikutnya, CryptoDesk, sama dengan CryptoDesk Asset, Asset Product, Copy. Di sini saya menggunakan proses filter data fungsi ini digunakan
gunakan untuk mengecek apakah nilai pada kolom aset termasuk dalam daftar aset kode. Berarti dari sini berarti saya hanya mengambil data dengan aset BPC, XRP, RP, LPC. Saya juga menggunakan copy untuk membuat salinan data frame agar tidak terjadi perubahan langsung pada data frame asli. Ketika saya menentukan kolom yang akan dikonversikan, nah begini, close, open, high, low. Kolom ini merupakan kolom harga yang akan diubah dari dolar ke GBP. Kemudian pada barisan berikutnya get color, pada codingan ini di sini saya menggunakan tipe data kolom harga menjadi float, menggunakan aset tipe float lalu mengalihkan setiap nilai dengan 0,75 sebagai asumsi, terus konversi mata uang dari dolar ke GBP. Proses ini dilakukan jadi untuk keempat kolom menggunakan operasi eksploitasi standar sehingga lebih efisien dibandingkan menggunakan perulangan apply. Kemudian saya mereset indeks dengan Vito Dex reset indeks group sama dengan group sama dengan Remer drop itu digunakan agar indeks lama tidak disimpan di kolom baru, dan influences itu berarti perubahan dilakukan langsung pada data frame. Saya menggunakan crypto dev head untuk menampilkan 5 baris. Pertama sebagai verifikasi bahwa proses filtering dari konversi berhasil dilakukan. Nah, kode ini menghasilkan kode ini menghasilkan root asset name dan direct no open high low close long market. Ini hasilnya ada. Dan ini saya menghapus beberapa. Selanjutnya ada lagi ini saya menghapus beberapa kolom yang tidak relevan untuk analisis. So dev drop. Digunakan untuk menghapus kolom tertentu dalam data frame. Parlemen level isi daftar nama kolom yang ingin dihapus. Kolom ini dianggap tidak diperlukan dalam menit yang sedang dilakukan. Terus parameter action 1 menunjukkan bahwa yang dihapus adalah kolom bukan baris, sedangkan influence itu digunakan perubahan. Ini berarti perubahan dilakukan langsung pada data frame tanpa perlu membuat variabel baru. Yaitu saya menggunakan crypto dev head sebagai untuk memastikan bahwa kolom yang tidak diperlukan sudah berhasil dihapus dan struktur data menjadi lebih sederhana. Nah, ini hasil dari codingan yang
tabel sudah ada, maka akan dihapus. Jika tidak ada, maka tidak akan terjadi error karena menggunakan if terus blok finally digunakan untuk memastikan bahwa pesan target blok set telah ditampilkan setelah proses selesai. Maka ini penting agar kita masukkan load data tidak terjadi hal ini karena tabel lama masih ada. Sekarang ke kalimat berikutnya. Nah, pada bagian ini saya membuat tabel baru di dalam database SQL. Menggunakan perintah fit table info. Di dalam tabel tersebut saya mendefinisikan beberapa kolom, yaitu fit sebagai aset dengan tipe tag dan tidak boleh kosong, name dengan tipe teks dan tidak boleh kosong, terus database dengan data dengan tipe datetime, open, high, low, dan close dengan tipe float dan memiliki nilai base power 0. IMEIP digunakan untuk memastikan setiap baik memiliki identitas unik yang membentuk perintah ini dalam bentuk blok di-execute untuk menangani kemungkinan error saat pembuatan tabel. Jika berhasil, maka akan muncul pesan tabel sukses. Setelah proses selesai, koneksi database kita menggunakan control sebagai placeholder untuk setiap kolom yang akan diisi. Setelah proses insert selesai, saya menggunakan commit untuk menyimpan perubahan database secara permanen. Jika berhasil akan muncul data insert sukses. Terakhir, koneksi dibutuhkan menggunakan console agar tidak terjadi kebocoran koneksi database. Selanjutnya menjelaskan tentang verifikasi data. Pada bagian akhir, saya melakukan pengecekan apakah data benar-benar berhasil masuk ke database. Saya membuka koneksi kembali lalu menjalankan perintah select from info. Perintah ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel tipe. Kemudian saya melakukan perulangan untuk menampilkan setiap kali data yang berhasil dimasukkan. Jika data tampilan di output berarti proses ETL berhasil dilakukan secara lengkap, mulai dari extract, transform, hingga load ke database. Nah, ini hasilnya
berhasil. Nah, sebagai penutupan pada tugas ini, saya telah mengimplementasi proses ETL secara lengkap menggunakan Python dan SQLite. Pada tahap extract, saya mengambil data kriptografis dari file CSV. Ini datanya. Menggunakan library Pandas, pada tahap tertentu saya melakukan filtering aset tertentu, melakukan konversi mata uang dari dolar ke GB, menghapus kolom yang tidak relevan, serta merapikan struktur data. Kemudian pada tahap root, saya membuat tabel pada database SQL, memasuki data yang telah diproses ke dalam tabel tersebut, dan melalui aplikasi untuk memastikan data berhasil tersimpan dengan benar. Nah, dalam tugas ini saya memahami bahwa proses ETL sangat penting dalam data analisis karena memastikan data yang digunakan sudah bersih, struktur, dan siap digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Nah, dengan membangun people ETL sederhana ini, saya dapat memahami bagaimana alur data bekerja dari sumber hingga tersimpan di database. Nah, untuk tugas sekarang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.